Di malam yang ketiga itikaf ini, malam-malam itikaf yang semuanya 10 malam, bagaimana kita konsentrasikan diri agar kita mengalami apa yang namanya perubahan. Karena ini adalah esensi dari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah perubahan yang ada pada diri kita. Dan pada saat kita berubah, nilainya sama seperti ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Sama dengan nilainya lebih besar dari 1000 bulan. Sama kemuliaannya dengan disambut oleh seluruh malaikat ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Jadi nilai perubahan ini luar biasa. Maka sudah sepatutnya kita di malam-malam ini kita berupaya mencari suatu perubahan itu, sehingga kita lebih dapat memastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perubahan yang pertama yang harus hadir dalam diri kita adalah perubahan di dalam niat, di dalam orientasi. Karena ketika kita salah niat, salah orientasi, apapun kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Maka yang pertama kali kita lakukan perubahan, mengukuhkan diri kita, semakin memperkuat terhadap niat dan atau orientasi ini. Di dalam surat Al-Imran ayat 14, Allah memberikan suatu gambaran bahwa Allah telah memberikan sesuatu bentuk-bentuk keindahan bagi manusia. Wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Dzalika mata'u hayatid dunya. Itu adalah kesenangan kehidupan manusia di dunia. Jadi ketika manusia mengharapkan hal-hal itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Namun Allah mengingatkan di akhir ayat, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya lah tempat kembali yang baik. Ternyata setelah Allah menggambarkan tentang berbagai keindahan dunia, Allah menyampaikan bahwa ada keindahan yang lebih baik dari itu, yaitu apa yang ada di sisi Allah. Dan ayat selanjutnya Allah menyatakan qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang demikian itu. Jadi ada yang lebih baik, yang jauh lebih baik dari kenikmatan dunia itu. Lalu disampaikan di ayat selanjutnya, lilladzina taqau inda rabbihim. Bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mengambil pilihan hidupnya takwa di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahti anhar khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa ajwaju mutahharah, dan pasangan yang disucikan, waridwanum minallah, dan keriduan Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha mengetahui kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, jadi ternyata Allah memberikan satu dua pilihan, sesuatu dua pilihan. Jadi dua pilihan yang mana yang akan dipilih, yang ternyata pilihan itu pilihan yang sangat berbeda jauhnya. Pilihan yang pertama adalah dunia,
yang mana diibaratkan oleh Rasulullah seperti gambarannya air yang menetes pada ujung jari. Dan pilihan yang kedua adalah akhirat. Pilihan yang kedua adalah surga. Yang perumpamaannya seperti lautan yang ketika dilihat seolah-olah tidak ada batasnya dibandingkan dengan air yang menetes pada ujung jari. Maka bagi mereka yang percaya kepada Allah, dia akan mengambil pilihan akhirat. Dia akan mengambil pilihan dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada malam-malam inilah, dimulai dari malam ketiga itikaf, bagaimana kita mampu merubah orientasi. Yang orientasinya dunia, itu menjadi orientasi akhirat. Ketika kita mengambil pilihannya orientasi akhirat, bukan berarti dunia ditinggal. Dunia tetap menjadi tanggung jawab. Menghidupi keluarga, membiayai anak-anak untuk pendidikan, untuk sekolah. Itu menjadi tanggung jawab. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita beralih kepada akhirat. Pada saat seseorang itu dia menetapkan pilihannya ke akhirat. Dan itu terjadi pada malam-malam itikaf seperti ini. Terjadilah perubahan yang besar dalam dirinya. Orientasinya fokus kepada akhirat. Maka itulah nilai Lailatul Qadar. Nilainya yang luar biasa. Seperti hanya disambut oleh doa-doa para malaikat. Ketika kita mengalami perubahan di dalam orientasi, di dalam tujuan hidup ini. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Seseorang yang sudah ia menetapkan tujuan hidupnya akhirat, ini akan menjadi pegangan patokan kepada diri, akan menjadi pemandu hidupnya pada saat di hadapannya ada suatu kesempatan, ada suatu pekerjaan, ada suatu proyek yang besar, yang itu akan menguntungkan. Tapi setelah dilihat, ternyata pekerjaan ini atau proyek ini ada hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Padahal ini proyek yang menguntungkan, tapi ada hal-hal yang itu akan menjadi dosa. Maka walaupun itu adalah keuntungan yang besar di depan mata, tapi karena ia berada pada tuntunan orientasinya akhirat, ia tidak mengambil pekerjaan itu. Ya, untuk apa saya mengambil pekerjaan itu? Memang betul itu adalah keuntungannya besar, tapi dosanya juga banyak. Daripada saya berbuat dosa, lebih baik saya tidak akan mengambil proyek ini. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang orientasinya akhirat. Dia mengambil pilihan apa yang ditawarkan Allah, lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa, yaitu surga. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Kalau kita lanjutkan ayatnya, ayat Ali Imran ayat 14, 15 dan seterusnya ayat 16. Bagaimana ketika kita sudah menetapkan tujuan hidup kita akhirat, maka ini harus kita jaga, harus kita kokohkan dalam hati. Jangan sampai setelah Ramadan masuk sawah, berubah lagi pikiran kita, orientasi kita. Apalagi di saat itu banyak godaan-godaan, bisikan-bisikan yang masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga begitu sawah itu berubah lagi. Padahal pada saat itikaf, ia sudah bertekad bahwa ini yang menjadi pilihan saya. Tapi begitu masuk satu sawah, begitu menjalani bulan Syawal berikutnya, ternyata berubah. Maka bagaimana
Niat yang sudah ditanamkan, yang sudah berada dalam suatu kesadaran ini dikokohkan di dalam hati. Dengan apa? Di ayat berikutnya bisa kita baca, alladzina yaquluna rabbana innana amana. Yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa, senantiasa berkata, ya Rabb kami, jadikanlah kami adalah orang yang beriman. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi dalam rangka mengokohkan niat orientasi ini, di malam-malam itikaf ini kita memperbanyak doa-doa kita. Kita memperbanyak zikir. Kita memperbanyak permohonan ampunan kita kepada Allah. Mengkhusukkan dalam sholat. Supaya memperkuat, mengokohkan keyakinan kita yang baru. Yang sudah berubah ini. Dengan senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi orang yang beriman. Tetapkanlah kami di malam-malam hari ini adalah orang yang beriman. Yakin sepenuhnya kepada Engkau. Melaksanakan tuntunan Engkau. Bahwa semua ayat di dalam Al-Quran yang tidak ada ayat yang tidak baik. Semua ayat dalam Al-Quran itu ada kebaikan untuk manusia. Maka ia menyatakan bahwa dia siap, ya Allah, untuk melaksanakan tuntunan Engkau. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, ya Allah. Di malam-malam itu, di malam-malam itikaf ini, kita mohon ampun. Kita banyak sujud dan meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni. Ampuni dosa-dosa selama itu, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Kesalahan hamba, ya Allah. Yang itu merupakan penyimpangan. Yang itu keluar dari tuntunan Engkau. Ya Allah, ampuni. Menjerit kepada Allah, meminta ampun di malam-malam itikaf. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan ampunan kita. Lalu kemudian diiringi dengan doa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lindungilah kami, ya Allah, dari siksaan api neraka. Yakin sepenuhnya kita akan kembali kepada Allah. Dan pada saat kembali kepada Allah, ada dua tempat yang Allah sediakan, yaitu surga dan neraka. Dan di dalam neraka siksaan yang luar biasa, penderitaan, kesengsaraan. Dan pada saat di malam-malam ini kita meminta perlindungan kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, dari siksaan api neraka. Doa-doa itu, zikir-zikir itu disampaikan di malam-malam yang itikaf ini. Sehingga kita berharap perubahan yang sudah ada dalam diri kita, yaitu orientasinya akhirat ini, semakin kuat berada pada diri kita. Sehingga begitu kita melewati bulan Ramadan, tidak berubah lagi. Sudah fix, sudah permanen di dalam hati kita. Dan diiringi dengan upaya kita mengikuti, melaksanakan berbagai tuntunan Allah. Ayat berikutnya, as-sabirina, menjadi orang yang bersabar. Wasodikina, dan senantiasa mengikuti tuntunan Allah, berbuat benar. Waqanitina, dan senantiasa menjalani berbagai ketaatan kepada Allah. Wa munfikina, dan senantiasa menginfakkan hartanya. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya. Dan itu menunjukkan bahwa dia memang orientasinya kepada Allah. Orientasinya akhirat. Yaitu wa mustaghfirina bil ashar. Ia memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur ia memanfaatkan kesempatan waktu-waktu yang begitu pendeknya untuk dia meminta ampun terhadap semua perilaku yang menyimpang dari tuntunan Allah, yaitu Al-Quran. Ia meminta ampun agar jangan dosanya terbawa ke akhirat. Ya Allah, ampuni, 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 ampuni.
wal mustaghfirina bil ashar. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17 ini merupakan tuntunan kita di malam-malam itikaf ini agar kita mengalami satu perubahan. Dan ketika kita mendapati diri kita berubah, mudah-mudahan inilah Lailatul Qadar. Kita iringi dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan ini Lailatul Qadar. Satu nilai yang luar biasa besar dan mudah-mudahan kita dapati di Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li walakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.